dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kali ini aku akan membawakan materi pajak tentang peradilan pajak. Emangnya materi kali ini akan ngebahas apa aja sih, Kak? Nah, pada materi kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu peradilan administrasi pajak, sengketa pajak, keberatan, banding, dan juga gugatan. Simak penjelasannya yuk! Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mencari keadilan terhadap surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Peradilan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tidak murni dan murni. Kalau peradilan administrasi pajak tidak murni hanya melibatkan dua pihak saja, yaitu wajib pajak dan juga fiskus. Sedangkan peradilan administrasi pajak murni melibatkan tiga pihak, yaitu wajib pajak, fiskus, dan juga hakim yang mengadili. Selanjutnya adalah sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan yang tentunya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam permasalahan sengketa pajak ini ada 3 upaya hukum yang bisa kita lakukan loh, yaitu keberatan, banding, dan juga gugatan. Simak bareng-bareng yuk! Yang pertama ada keberatan. Keberatan ini dapat diajukan atas 5 hal berikut ini, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau potongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada 4 keputusan keberatan yang bisa saja kita terima, yaitu mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau bahkan menambah besarnya biaya pajak yang harus kita bayar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang banding. Banding ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan juga wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding ini kepada Badan Pengadilan Pajak atau landasan hukum upaya banding yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau Pasal 27 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Banding ini memiliki beberapa syarat yang harus kita penuhi, yaitu banding harus diajukan dengan surat berbahasa Indonesia dan juga dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan banding. Selanjutnya adalah gugatan. Gugatan ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak terhadap suatu keputusan yang tentunya bisa diajukan gugatan yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan ini juga memiliki beberapa syarat yang harus kita penuhi loh, yaitu gugatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, dan juga diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat. Yang terakhir ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan kembali keputusan pengadilan pajak. Jadi pada kesimpulannya, peradilan pajak adalah lembaga yang memiliki fungsi penting dalam menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Dan keputusan pengadilan pajak ini bersifat final dan mengikat, kecuali diajukannya peninjauan kembali. Nah, itu dia penjelasan materi pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Gimana nih teman-teman? Tertarik ke belajar pajak?